Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat bergabung di live Akar Desa Indonesia, yaitu Akar Dance Talk Series 3. Oke. Kali ini tetap di program yang sama, yaitu Akar Dance Talk Series 3. Tentunya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Dan Akar Dance Talk merupakan salah satu program yang dimiliki Akar Desa Indonesia sebagai upaya untuk mengedukasi, mengajak pemuda dan pemudi desa untuk melestarikan tarian Nusantara. Kita di Akar Dance Talk ini ada 4 series teman-teman, dan sekarang di series ketiga bersama narasumber yaitu runner up 1 Putra Putri Tari Indonesia 2021. Sambil menunggu narasumber yang bergabung, aku mau menginformasikan sedikit kepada teman-teman bahwa besok di hari Sabtu jam 16 WIB ada program terbaru dari Akar Desa Indonesia, yaitu Akar Tourism Talk. Tentunya menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dan membahas tentang pariwisata yang ada di Indonesia. Sambil menunggu Kak Irma bergabung, jangan lupa tetap pantengin terus IG Akar Desa Indonesia. Jangan lupa follow IG Akar Desa Indonesia, subscribe channel YouTube Akar Desa Indonesia. Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung di live Akar Dance Talk Series 3. Oke, kita lagi menunggu narasumber kita, yaitu Kak Irma, runner up 1 Putra Putri Tari Indonesia 2021. Hai Kak Santa. Hai Kak Helenansyah, yaitu Putri Tari Indonesia 2021. Ada Kak Pranyoto 1992 dan ada Kak Arman Fadila. Hai semuanya. Oke, jangan lupa teman-teman, besok ada program terbaru dari Akar Desa Indonesia, yaitu Akar Tourism Talk. Bisa nambahkan, bisa. Nambahkan bisa. Bisa. Kamu bisa. Sambil menunggu Kak Irma, aku mau menginformasikan kepada teman-teman bahwa Akar Dance Talk ini masih ada satu series lagi, yaitu di minggu depan di hari yang sama, yaitu hari Jumat di jam yang sama. Oh, ini sudah bergabung. Halo Kak Irma. Halo, Apa kabar Kak? alhamdulillah baik. Mungkin Kak Irma bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman semuanya. Ya, Kak Irma mungkin bisa perkenalkan diri dulu pada teman-teman. Siapa sih Kak Irma itu? Dari mana? Mungkin statusnya apa sekarang? oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Ertiana. Saya berasal dari Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dan sekarang aktivitasnya saya adalah seorang guru seni budaya di SMP di Kabupaten Pasir. Terima kasih. Oke, berarti Kak Irma sekarang udah menjadi guru ya Kak? Guru seni ya Kak? Ya.
Oke, untuk pertanyaan pertama ke Kak Irma, boleh deh Kak diceritakan sedikit kenapa Kak Irma itu sangat menyukai tari? Mungkin sejak kecil atau sejak kapan Kak Irma itu suka tari? Oke, kalau untuk menyukai tari, dulu sih nggak terlalu suka ya, karena jujur aku baru belajar tari itu pada saat kuliah. Oke, terus Kak, em, Kenapa aku bisa masuk ke dunia tari? Karena pada waktu itu setelah lulus SMK, aku kan dulu SMK-nya pertanian ya, SMK pertanian, ya, jurusan peternakan malahan. kok malah Nah, beda ini ya, beda jurusan ya, nggak sejauh gitu ya. nah, setelah itu, setelah lulus, aku dapat info dari guru aku ada beasiswa ISBI kayak gitu kan, beasiswa selama 4 tahun di Jogja kayak gitu. Kemarin itu kita di Kaltim ISBI, cuma kita kuliahnya di ISI Jogja kayak gitu. Iya. Alhamdulillah aku dapat beasiswa selama 4 tahun di jurusan seni tari di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan itu betul-betul pertama kali aku belajar tari pada saat kuliah. Kalau untuk basic tari itu dari SD SMP tuh nggak pernah, malahan Ya, berarti betul-betul mulai nol dari dari pada saat kuliah gitu. mungkin ini Kak bisa diceritakan pertama kali Kak Irma menari itu tarian apa? Belajar menari itu Kak Irma tarian apa pertama kali? Pertama kali waktu itu aku belajar tari Bali, dan di situ Tari. tari Bali ya, dan di situ aku badannya kaku banget sampai-sampai dosen aku tuh ngomong, kamu narinya kayak kayu, kalau kayak gini kamu nggak bakal bisa lulus. Iya, soalnya Nah, belum ada basic terus Kak. iya, punya basic tari apa kayak gitu Iya. kan, kayak dari Kalimantan aja nggak pernah aku nari Dayak tuh nggak pernah malahan. Aku pernahnya kayak nari kucing garong gitu aja, ngedance biasa kayak gitu. Tapi alhamdulillah, dari omongan dosen aku itu jadi motivasi sih untuk aku untuk terus belajar lagi kayak gitu pada saat kuliah waktu itu. Dan alhamdulillah setelah itu aku bisa nari, ketubuhan aku bisa lebih lentur kayak gitu, dan alhamdulillahnya lagi pada saat kuliah sering dipanggil kakak-kakak tingkat kan untuk bantu-bantu karya mereka kayak gitu sih. Oke, berarti Kak Irma dulunya nggak ada basic sama sekali tentang tari dan karena ada Iya. kemauan untuk belajar, jadi Kak Irma bisa jadi seperti sekarang ini. Dan Kak Irma kan Ya, runner up betul. satu Putra Putri Tari Indonesia ya Kak ya? Runner up satu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Maaf aktivitas Kak, keseharian putus-putus. sebagai. Oh, sudah Kak, sudah jelas. Bisa diulangi nggak Kak? Soalnya Ya, putus-putus. Ya. Halo? Kak Irma kan sebagai runner up satu Putra Putri Tari Indonesia 2021. Halo Kak, Mungkin bisa diulangi? suaranya jelas apa enggak Kak? Putus-putus. Putus-putus. Di sini. Mungkin ada sedikit ini ya, problem jaringan. Apakah sudah Kak? Sudah ini Oke. jelas? Sudah? Oke. Okay. Bisa diceritakan aktivitas Kak Irma sebagai runner up satu Putra Putri Tari Indonesia itu apa aja sih sebagai runner up satu? Oke. Setelah aku menjabat sebagai runner-up 1 Putri Tari Indonesia 2021, banyak sekali perubahan yang ada di dalam hidup aku. Seperti itu. Setelah itu aku jadi semangat untuk membuka sanggar tari. Alhamdulillah, sanggar tari aku juga udah dapat bantuan alat musik lengkap. Ini OTW kostum tari sama make up tari seperti itu.
Dan setelah menjabat sebagai putri tari sendiri pun, kegiatan-kegiatan yang aku lakukan seperti lebih banyak kayak dipanggil dari sekolah-sekolah kayak gitu kan untuk ngelatih tari ekskul kayak gitu. Dan kayak kemarin juga ada sempat podcast sama eh, dewan-dewan kesenian di sini kayak gitu kan. Terus itu juga ini lagi mau ada project bikin konten tari tapi kita bertema hijrah kayak gitu. Tapi narinya ala Islami seperti itu sih kalau dari aku. Berarti ada tarian terbaru gitu ya Kak, ala-ala Islami gitu ya Kak. Berarti itu program dari Kak Irma sendiri ya? Kalau Enggak, tarian Islami gitu. kalau itu dari teman hubungin Hmm. aku ya untuk bantu project mereka kayak gitu. Dan Berarti Kak Irma alhamdulillahnya ya, sekarang mengajar di sanggarnya sendiri gitu, udah punya sanggar tari. Ya Kak? alhamdulillah udah punya sanggar sendiri. Sekarang ini lagi berusaha untuk cari tempat lagi sih untuk ngelatih anak-anak. Soalnya kan aku nih di desa yang Iya. pengen ikut tari aku tuh di kota-kota. Jadi insya Allah ada 2 tempat di desa aku buka, di kotanya nanti cari tempat lagi untuk buka sanggar lagi seperti itu. Sangat luar biasa sekali. Hmm, mungkin bisa ini Kak, apa? Aku pengen tahu nih kalau tarian itu ada hal-hal spiritual nggak sih menurut Kak Irma? Salah satu Kalau tarian tradisional di daerah sana mungkin. Kalau di daerah aku, di Pasir, Kalimantan Timur, pastinya ada. Namanya tari belian. Nah, tari belian itu biasanya untuk tari pengobatan atau untuk pengusir roh-roh jahat atau pembersihan desa seperti itu di desa aku kayak gitu. Dan biasanya tarian itu ada berupa doa-doa, mantra-mantranya kayak gitu kan. Terus itu dan pada saat menarikan tarian tersebut kita juga ada memainkan alat musik seperti itu. Tapi biasanya yang memainkan musiknya itu yang bagian tetua-tetua adat, yang laki-laki, yang perempuan juga bisa, tapi lebih seringnya laki-laki seperti itu. Berarti ada Namanya nilai simbolnya. Ya. Apakah nama tariannya kalau boleh tahu? tari belian pasir. Mungkin Kak Irma bisa uh, kasih contoh tariannya tuh gimana sih? Tarian itu Simpel sedikit aja aja. sih, karena dia lebih ke gerakan tangan, karena pakai gelang, Ya. gelang namanya gelang gita. Oh, Ya, iya. ya. Cuman kayak gini, gini, tuh. Ya. Kalteng juga ada, cuman Kalteng sama yang di Kaltim ada perbedaan kayak gitu. Kalau Kalteng Berarti dia lebih energik ya gerakannya. Aku aja oh masih ya. Berarti setiap tarian ada ini ya Kak? Atau ritual sebelum menarikan tarian tersebut itu ada Kak? Ritual tersendiri sih. Persiapan, mungkin persiapan sebelum menarikan tarian itu. iya ada. Contohnya seperti tari belian tadi, sebelum tari belian tadi kita ada namanya ronggeng. Ronggeng itu juga bisa untuk memulai suatu acara tari belian. Namanya kalau nggak salah itu ngarang ronggeng kalau nggak salah ya. Dan Iya, berarti. tari juga di pasar banyak. Setiap desa itu berbeda-beda. Contohnya ini aku di Desa Damit. Di Desa Damit, ronggeng pasarnya biasanya itu ditarikan pada acara-acara resmi seperti acara kawinan, penyambutan tamu seperti itu. Semuanya semua ronggeng pasir sih sama untuk suatu acara seperti itu kan. Nah, tapi di setiap desa itu kita gerakannya beda-beda. Punya ciri khasnya masing-masing. Kayak gitu. Oh, berarti setiap desa ada ciri khasnya masing-masing ya Kak? Setiap ronggeng pasirnya itu Sangat punya ciri unik khas. sekali. Iya. Terus Kak Irma bisa cerita sedikit tentang perjalanan Kak Irma sampai bisa menjadi yang sekarang ini, sampai bisa menjadi runner up 1 Putra Putri Tari Indonesia.
Dan juga Eh, motivasi Kak Irma. Eh supaya apa? Motivasi Kak Irma. oke, kalau untuk dicerita dari awal sih kayaknya panjang kali ya. Cuman deh aku coba ya cerita secara singkat. Iya Eh, juga biar bisa ini Kak memotivasi teman-teman semuanya. oke. Eh, sebenarnya aku ini bukan terlahir dari keluarga seni ya, seperti itu. Karena karena apa? Emang di keluarga aku tuh masalah seni-seni tari tuh nggak ada. Cuman dulu, dulu ada memang kayak cuman lebih ke musik-musik kayak gitu kan untuk acara-acara kawinan, nganuin anu-anu ronggeng kayak gitu. Nah, tapi memang untuk tari itu aku betul-betul belajar pada saat kuliah. Nah, dan itu pun aku bisa kuliah itu karena beasiswa. Karena setelah lulus dari SMK, dulu nggak punya niat untuk kuliah karena nggak punya biaya kayak gitu kan karena orang tua itu cuma seorang petani kan. Iya kayak Ya, gitu tapi alhamdulillah nggak kita nggak tahu rencana Tuhan aku dapat info ditawarkan kuliah seni tari di Jogja dengan beasiswa selama 4 tahun kayak gitu. Eh, pada saat aku dapat info itu orang tua itu nggak setuju karena aku anak cewek sendiri dan mereka iya. nggak berani ngasih aku kuliah ke Jogja kan belum pernah kan keluar Kaltim keluar desa aja ke kota-kota jarang kayak gitu kan apalagi ke Jogja luar daerah kayak gitu tapi alhamdulillah dengan aku ngiyakinin orang tua aku dibantu sama guru aku akhirnya aku dibolehkan kuliah ke Jogja waktu itu dan pada saat itu cuman mama yang berani ngizinkan karena alhamdulillahnya lagi mama dapat kerjaan kerja ini DKP nyapu jalan. Nah, nyapu jalanan ya kalau bapak nggak berani karena bapak cuman seorang petani jadi dia bisa dibilang dia ya lepas tangan tapi tetap bantu lewat usaha-usaha dia di tani kayak gitu. Oke, setelah 4 tahun kuliah eh udah mau skripsi kan udah mau skripsi terus itu musibah datang aku kecelakaan di Jogja jadi nunda lagi setahun itu jujur sih sakit banget rasanya karena uang aku berobat itu pakai uang untuk orang tua aku datang ke wisuda. Nah jadi pada saat aku wisuda wisuda orang tua nggak bisa datang karena nggak punya biaya tadi udah habis di pengobatan aku tahun yang lalunya kayak gitu. Terus setelah aku lulus aku sampai ke Pasir aku mikir aku lulus ngapain ya aku lulus masa cuma begini aja dulu aku nggak pernah ikut ini nggak pernah ikut ini nah terus ada nih dari kakak sama temen nawarin ada duta wisata mau coba ikut nggak kayak gitu kan ih coba deh kayak gitu akhirnya aku coba dan waktu itu aku dapat juara 2 sih di tingkat kabupaten aja juara 2 tapi setelah itu aku mau coba lagi akhirnya ada lagi tawaran di duta pemuda. Nah, di Duta Pemuda itu alhamdulillah aku lolos dan sampai nasional kemarin. Terus setelah mengikuti Duta Pemuda, kenal sama kakak-kakak tingkatnya, ada tawaran lagi nih ikut Putra Putri Tari. Awalnya sih sempat ragu karena nggak punya biaya kan pastinya ikut kayak gitu. Tapi karena tadi nekat sambil berdoa, alhamdulillah Amin 1 mau berangkat, ada aja rezekinya untuk aku berangkat ke seleksi. Dan alhamdulillahnya lagi aku kemarin itu lolos tingkat provinsi, terus ngurus lagi proposal untuk ke nasional kan kayak gitu. Sempat juga terhalang, belum ada jawaban proposal aku itu sempat stres juga kemarin sampai ya bisa dibilang mungkin nangis-nangis kali ya kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya lagi Hamin berapa doa doa usaha semuanya terjawab. Alhamdulillah ada yang bantu dan bisa ke NTT kemarin. Dan aku juga nggak nyangka bisa dapat masuk 3 besar kemarin itu. Karena
peserta-peserta yang lain itu hebat-hebat. Aku aja sempat minder lihat peserta-peserta lain. Tapi namanya tadi kita nggak tahu rezeki ya, sama usaha kita nggak tahu kan. Alhamdulillah bisa juara 2 dan si Helen juara satunya gitu. Itu sih kalau Iya. dari aku, dan motivasi dari aku sih untuk teman-teman, harapannya jangan pernah takut untuk mencoba, berani terus saja berani mencoba, ada aja jalan. Intinya jangan lupa berdoa, niatkan untuk membahagiakan kedua orang tua. Gitu sih kalau dari aku kayak gitu terus biasanya kalau berdoa, ya Allah semoga aku bisa membahagiakan kedua orang tua untuk terus kedepannya seperti itu. Sangat luar biasa sekali, perjalanan yang sangat panjang, mulai dari kuliah, banyak sekali rintangan dari Kak Irma. Berarti Kak Irma mulai terjun ke apa sampai menjadi runner up 1 itu dari Duta Pemuda dulu ya Kak? Kak Irma jadi Duta Pemuda dulu, terus nyoba ke provinsi, terus sampai ke nasional. Alhamdulillahnya. Kak Irma kan bilang nih, saingannya di apa putra-putri tari itu sangat hebat-hebat semua. Mungkin ada strategi tersendiri dari Kak Irma untuk bisa jadi runner up 1. Oke, kalau dari aku kemarin itu sih nggak ada sih. Aku cuman ya tadi tuh perbanyak doa sama usaha sama ngikutin aturan-aturan yang ada di PPTI selama karantina. Jadi apa aturan-aturan yang ada di PPTI tersebut aku ikutin kayak gitu kan. Misalnya dari waktu aja kan, dari waktu. Misalnya Ya, kita disuruh jam 4 udah selesai make up atau udah selesai ini. Sebelum itu harus sudah di tempat. Aku sih seperti itu sih kalau aku. berarti menerapkan Kalau prinsip disiplin ya Kak, disiplin rutin waktu. karena hal kecil aja kita kalau nggak disiplin waktu itu pasti telat sedikit, kita pasti tertinggal. Itu sih dari aku. Oke. Menurut Kak Irma, kondisi pemuda hari ini dan pelestarian budaya itu bagaimana? Kondisi pemuda saat ini untuk pelestarian budaya itu kayak gimana pandangan Kak Irma? Untuk yang Kan saat ini, sekarang modern, iya. bisa diulang Kak? Kondisi pemuda hari ini dalam pelestarian budaya itu bagaimana sih Kak pandangan Kak Irma? Melihat pemuda-pemuda sekarang, mungkin kan sekarang zamannya zaman digital, lebih suka ke budaya-budaya barat atau tarian-tarian modern gitu. Pandangan Kak Irma gimana? Kalau untuk aku sih sangat ini ya, sangat mengkhawatirkan karena apa? Contohnya aja dari daerah aku nih, kayak tari ronggeng pasir tadi. Orang-orang masyarakat pasir pun masih banyak yang belum tahu apa isi itu tari ronggeng pasir. Itu contohnya ya dari daerahku. Nah, Iya, jadi ya, jadi tantangan aku sekarang untuk melestarikan budaya, untuk memotivasi pemuda-pemudi tadi dengan cara kayak kemarin itu aku lebih ke promosi ini, tari-tarian yang aku ciptakan di sosial media seperti itu. Apalagi tari ronggeng pasir ini juga dari anak-anak SD, SMP, SMA itu masih banyak yang nggak tahu sama ronggeng pasir. Padahal iya, kalau ronggeng pasir dikembangkan sampai keluar daerah, kan daerah sangat bangga kan. Contohnya aja kayak ronggeng di Jakarta itu kan terkenal banget kan, Nyai Ronggeng yang di Jakarta itu sangat terkenal banget, dan aku tuh punya harapan untuk memperkenalkan ronggeng pasir ini sampai luar daerah. Karena apa? Agar seluruh Indonesia tahu bahwa di Pasir, Kalimantan Timur itu juga punya ronggeng gitu. iya. Sih kalau dari aku. Dan kalau untuk pemuda-pemudi milenial sekarang, kan biasanya ini sekarang main TikTok ya, Iya, main banyak TikTok. tarian-tarian gerakan yang viral gitu. Iya. Nah, ini juga tantangan buat kami para putra-putri tari Indonesia sih.
bagaimana caranya kita juga bisa melestarikan budaya tari tradisional tuh di lewat TikTok. Contohnya seperti pasangan aku yang putra tari kepulauan si Fahrul Kalbar, dia kan TikToknya biasanya tari-tarian tradisional seperti itu. Nah, harapannya untuk kedepannya sih, untuk kedepannya semoga kami juga bisa seperti itu, seperti Fahrul tadi, lebih aktif lagi untuk memotivasi si pemuda-pemudi di Indonesia tersebut. Itu sih dari aku. Berarti Kak Irma lebih ini dulu memotivasi pemuda di daerah Kak Irma dulu mengenalkan tarian-tarian dari sana ya. Em, Kak Irma ini kan saya lihat didukung pejabat-pejabat, didukung banyak pejabat di sana, dan apa sih pentingnya relasi bagi Kak Irma? Kalau bagi aku penting sekali karena apa? Jujur, karena aku tadi dari orang yang tidak mampu ya. Kemarin sih tidak mampu, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa bercukupan. Alhamdulillah. Itu sangat penting karena apa? Dengan bantuan mereka juga, aku tadi bisa sampai nasional, ada biaya untuk ke nasional, bisa mendirikan sanggar, bisa memperkenalkan diri ke teman-teman di daerah sendiri, sampai keluar, itu sih dari aku. Dan memang kita perlu untuk minta dukungan dari pejabat-pejabat seperti itu. Karena apa? Karena apa? Dengan kita tadi berusaha untuk memperkenalkan daerah, otomatis kita juga membawa nama mereka kan seperti itu. Iya, betul sekali. Berarti sangat penting sekali ya Kak bagi Kak Irma relasi. Dari Kak Irma dari mulai dari desa bisa ke nasional itu sangat penting sekali ya Kak. Ya, ya itu tadi karena di diri aku ya sangat penting. Aku nggak tahu sih seniman-seniman yang lain karena apa. Itu tadi karena ekonomi aku. Iya. Gitu sih. Sangat luar biasa sekali sih Kak Irma bisa menginspirasi semua teman-teman mulai dari yang nggak bisa nari, nggak punya basic, terus sampai mendapat beasiswa dan sangat terus Kak ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana Kak Irma mengajak masyarakat di sekitar untuk lebih melestarikan tarian di daerah masing-masing? Mempromosikan mungkin ke tetangga-tetangga Kak Irma, ke masyarakat daerah, di desa daerah Kak Irma tersendiri. Gimana sih caranya Kak? Oke, kalau dari aku sih yang pastinya aku memperkenalkan tari-tari daerah sendiri itu yang lebih utama itu lewat sosial media. Karena sosial media itu sudah menjaring luas kan kayak gitu. Nah, lewat sosial media. Terus aku juga dengan tadi kayak ada workshop tari kayak gitu. Ada acara-acara seperti kita ini, talk show kayak gini kan. Ada juga lewat-lewat podcast kayak gitu sih. Dan juga sesama sanggar saling kolaborasi seperti itu kalau dari aku. Berarti di desa Kak Irma ada ini ya Kak, beberapa sanggar gitu ya Kak? Banyak Sanggar. sekali. Oh banyak sekali. Dan Untuk sanggar aku murid yang Kak paling Irma muda sendiri, untuk ya. murid di sanggar Kak Irma sendiri tuh mulai SD atau SMP itu atau SMA muridnya, atau semua umur boleh ini boleh belajar di sanggar Kak Irma? Kalau untuk sanggar aku pribadi semua umur boleh karena apa? Kebetulan juga di desa aku ini kebanyakan keluarga juga kan, adik-adik aku yang SD, SMP mau latihan tari kayak gitu. Terus kalau untuk yang dewasa, dewasanya juga banyak karena apa? Ini kan aku juga kebetulan ikut organisasi Bawe Pasir kan. Nah, di situ banyak ibu-ibu. Nah, mereka tuh Ya. sering nanya, Irma, kapan sanggarnya ini aktif lagi? Kita mau ikut juga nari kalau bisa kayak gitu. Kita mau latihan nari Rogeng Pasir nih kayak gini-gini. Oh, bisa, Bu, kayak gitu kan. Jadi, kalau dari aku sih semua umur boleh kalau di sanggar aku kayak gitu. Berarti masyarakat di sana itu memandang Kak Irma kok bisa jadi putri tari gitu. Terus mereka lebih tertarik dan mau belajar gitu ya Kak di sanggar Ya, Kak Irma. alhamdulillah setelah menjabat sebagai wakil satu putri tari, itu bisa aku rasakan sekarang.
Sangat keren sekali sih menurut aku Kak Irma, sangat memotivasi semua teman-teman yang teman-teman di Indonesia. Mungkin Kak Irma bisa sedikit bercerita tentang pentingnya melestarikan tarian tradisional dan pesan Kak Irma untuk pemuda-pemudi di seluruh Indonesia itu apa? Tentang pentingnya melestarikan budaya gitu Pak. Kalau dari aku, eh, melestarikan budaya Indonesia itu sangat penting. Karena apa? Salah satunya contoh budaya-budaya Korea itu, kayak budaya-budaya Korea kan udah sangat ini ya, terkenal Ya, hampir seluruh dunia. Nah, aku juga berharapnya semoga Indonesia juga bisa seperti itu. Apalagi di Indonesia ini sangat kaya akan budaya kan. betul sekali. Seperti apalagi tari-tari Bali, tari-tari Dayak, Papua, Sumatera, itu unik-unik semuanya. Nah, dan semoga dengan adanya platform Putra Putri Tari ini bisa memotivasi tadi anak-anak muda zaman now, zaman sekarang milenial untuk lebih semangat lagi, bangkit lagi melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Karena apa? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kayak gitu. Dari aku. Betul sekali setuju sama pendapat Kak Irma. Cita-cita Kak Irma apa sekarang dari yang memperkenalkan tarian tradisional desa Kak Irma ke nasional atau bisa apa ke luar negeri mungkin? Ada harapan tersendiri nggak Kak? Harapan aku dengan apa yang aku dapatkan sekarang ini, aku ingin bisa belajar sih, bisa lanjut sekolah lagi. Harapannya sih pengen lanjut sekolah lagi ke luar negeri sih, seperti itu. Kalau aku lebih agar bisa belajar lagi seperti apa ya? Misalnya S2 nih kan, S2 di luar negeri kayak gitu. Karena jujur aku pengen ngasah lagi kemampuan aku, karena jujur aku juga masih ngerasa di diri aku masih banyak yang kurang kayak gitu kan. Iya. Berarti tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk menggali impian Irma, oke? Dalam ini pertanyaan sebelum penutup nih Kak, dalam pengalaman hidup Kak Irma, apa sih momentum paling beruntung yang paling merubah hidup Kak Irma sampai menjadi sekarang ini? Momentum yang paling beruntung di hidup Kak Irma? Momentum yang paling beruntung di hidup aku adalah pada saat aku mendapat beasiswa kuliah tadi. Karena apa? Kalau aku nggak dapat beasiswa kuliah tari itu, mungkin aku nggak bisa sampai sekarang ini kayak gitu kan. Apalagi untuk berpikir menjadi seorang putri tari atau seorang seniman tari itu nggak ada kayak gitu. Itu sih momentumnya pada saat aku mendapat beasiswa kuliah tadi sih. Mungkin momentum yang paling tidak disangka-sangka dalam hidup Kak Irma. Betul, dan alhamdulillah Dapat dengan beasiswa. aku kuliah menjadi sarjana juga bisa mengangkat derajat kedua orang tua yang tadinya adalah hanya seorang petani seperti itu. Berarti meskipun Kak Irma dari desa, orang tua petani, terus uh, Kak Irma masih punya mimpi besar dan mau terus berusaha. Dan ada satu pertanyaan lagi Kak, apa sih mimpi Kak Irma untuk Indonesia emas di tahun 2045? Bisa Halo, diulang Kak? Putus. apa sih mimpi Kak Irma untuk Indonesia emas di tahun 2045? Mimpinya semoga kedepannya budaya yang ada di Indonesia ini bisa lebih berkembang, lebih berbudaya, dan semoganya lagi anak-anak atau pemuda-pemudi yang di Indonesia bisa lebih percaya diri dan tidak malu untuk melestarikan budaya daerahnya masing-masing. Itu sih kalau dari aku. Putus-putus Kak suaranya. Bisa diulang Kak?
tadi Oh ingin ya, putus. Ya. harapannya untuk kedepannya semoga anak-anak atau pemuda-pemudi yang ada di Indonesia lebih berani dan tidak malu untuk mengembangkan budaya dan budaya di daerahnya mereka masing-masing. Karena apa? Dengan adanya pemuda-pemudi tadi, semua itu ya bisa dibilang akan susah terjadi kayak gitu. Berarti jangan malu untuk bermimpi ya Kak, meskipun kita berasal dari pemuda di Dan desa terus di Indonesia. siap Lanjut Kak, apa tadi? ya. Mungkin Kak Irma memberikan closing statement untuk pemuda di seluruh Indonesia nih. Mungkin ada kata-kata mutiara agar ini memotivasi pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Sebelum kita akhiri sharing-sharing kali ini. Kalau untuk kata-kata mutiara sih jujur aku nggak hebat buat kata-kata mutiara. Cuman aku cuma bisa bilang untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, teman-teman seniman tari dan pejuang seni, harapannya semoga kesenian tari yang budaya di Indonesia terus bisa kita kembangkan, kita lestarikan, dan untuk adik-adik semuanya juga jangan malu untuk terus belajar budaya budaya Indonesia kita sendiri. Itu sih kalau dari aku. Kayak sangat menginspirasi sekali Kak. Berarti jangan malu untuk belajar budaya-budaya di Indonesia. Dan terima kasih atas waktunya Kak Irma. Terus semangat dan sukses selalu untuk Kak Irma ke depannya. Semoga bisa mencapai mimpi-mimpi Kak Irma ke depannya. Amin, amin. Sukses juga ya untuk Akar Desa Indonesia. Terima kasih juga sudah mau ngajak join aku untuk ikut platform ini. Iya Kak. Mungkin bisa ketemu di acara-acara selanjutnya di Akar Desa Amin, Indonesia. amin, amin. Makasih. Terima kasih Kak. Oke, sekian live Akar Dance Talk Series 3 dan aku mau menginformasikan lagi pada teman-teman bahwa Akar Dance Talk ini masih ada satu series lagi yaitu di minggu depan di hari Jumat di jam yang sama yaitu jam 16 WIB dan tentunya masih banyak lagi narasumber yang sangat luar biasa dan Akar Desa Indonesia memiliki satu program baru lagi di hari Sabtu yaitu Akar Tourism Talk bersama narasumber yang sangat luar biasa tentunya sangat menginspirasi teman-teman dan bisa terima kasih teman-teman sudah mau bergabung di live Akar Dance Talk Series 3 ini. Sampai jumpa di Akar Dance Talk Series 4. Terima kasih.